Juru selamat artinya guru, pembimbing yang mengajarkan manusia agar selamat. Nah, Yesus mengajarkan manusia supaya selamat, caranya gimana? Tuhan, sembah Tuhan satu-satunya dan jadikan aku sebagai rasul utusan Tuhan. Juru selamat, juru masak, bukan masakan. Juru selamat bukan dia yang bukan dia punya selamat. Juru parkir bukan dia yang parkir, dia bukan parkir, tapi dia mengarahkan orang parkir. Juru selamat itu artinya apa? Shalom, shalom itu artinya apa? Salam, salam itu Islam. Berarti Yesus itu adalah juru Islam. Islam itu artinya selamat. Kristen itu artinya orang yang diurapi. Kristen pengikut orang yang diurapi. Tapi kalau Islam selamat, orang Islam orang selamat. Yesus juru selamat, juru selamat artinya juru Islam, juru menuju kepada jalan keselamatan. Maka dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada siapa? Kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi apa yang harus kita lalui Yesus? Yesus itu cuma jalan. Jalan menuju ke Monas, bukan Monas. Oke, jadi selama diskusi Bang Juma dengan saya, apa yang kira-kira Bang Juma simpulkan? Karena yang Bang Juma jelaskan itu semuanya jelas di dalam Alkitab orang Katolik. Bahwa apa yang dijelaskan Bang Juma itu tidak ada bertolak belakangnya. Cuma yang dipermasalahkan Bang Juma itu apa? Yang saya tidak mengerti. Iya, bagus. Yesus mengatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jadi maksud saya yang dipermasalahkan Bang Juma itu apa sebenarnya di dalam yang orang Katolik? Yang dipermasalahkan di Katolik itu adalah saudara-saudara Katolik menganggap Yesus itulah yang disalib. Anda menganggap Yesus itu makhluk yang manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Iya, betul. Karena belum ada Alkitab lain atau data lain yang valid untuk mengkonfirmasi bahwa Yesus itu tidak disalib. Oke, baik. Bang Juma. Sekarang permasalahannya begini. Di Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaan saya, Bang. Hukum Taurat itu untuk siapa? Ya, untuk orang bangsa Israel. Berarti ketika dia menebus hukum Taurat, dia menebus untuk siapa? Orang Israel. Berarti dia mati disalib untuk siapa? Tapi gini Bang, saya bukan bilang kontradiksi, tapi di Matius 26 itu Yesus berkata di sana. Coba Abang baca di Matius 26 ayat 26. Apa yang dikatakan di sana? Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu. Perjamuan kudus itu ada nggak orang Katolik di situ? Ya, kami lakukan itu sebagai selalu kepada hari Minggu. Enggak, maksud saya perjamuan kudus di situ ada nggak kemudian orang Katolik hadir di situ? Kurang tahu Bang, itu kan 2000 tahun lalu yang terjadi. Ketika kemudian Yesus mengumpulkan ke-12 muridnya, di situ Yesus ingin menguji. Di situ Yesus ingin menguji siapa yang akan mengkhianati dia. Makanya dia mengatakan, inilah darahku. Apa yang ditunjukkan Yesus, inilah darahku? Darah beneran atau di situ anggur? Simbol. Anggur. Ya. Inilah dagingku, daging betul atau roti. Nah, di situ Yesus sudah mengatakan, inilah darahku, inilah dagingku, makanlah, minumlah. Itu artinya, artinya, kenapa harus kau bunuh aku? Ini kan darahku sudah ada, ini kan rotiku sudah ada. Kenapa harus kau jadikan aku sebagai kurban? Itu ujian untuk muridnya, siapa yang akan mengkhianati, siapa yang akan kemudian mempersembahkan dia untuk dikhianati. Itu Bang. Kemudian ada satu hal yang ingin saya minta ke Abang. Galatia 4 nomor 5 boleh nggak dibacakan ke saya? Saya tidak ada, saya punya HP satu saja. Sayang sekali. Nanti saya kembali hilang kan. Oke. Okay. Galatia 4 itu Yesus itu diutus untuk menebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Yang tunduk di bawah hukum Taurat.
Nah, sedangkan hukum Taurat itu adalah perintah Tuhan yang untuk Bani Israel saja. Jadi ketika Yesus mati pun mati untuk mereka yang memiliki Taurat. Gini, Pak. Kalau yang saya tahu memang Yesus itu diutus pada domba-domba yang hilang dari Israel. Tapi ternyata domba-domba yang hilang daripada Israel itu membengkangkan hatinya. Maka di versi lain Yesus pernah berkata dia akan mengumpulkan domba-domba dari luar bangsa Israel yang menjadi kawanan domba daripada bangsa Israel itu sendiri. Yohanes 10 nomor 16. Itu Masih Bang hafal semua. Masih ada lagi dombaku di luar dari kandang ini, aule. Iya itu. Nah, oke. Itu kayak ilustrasi bahasa saja sih. Oke. Saya kurang tahu penjelasan. Oke. Yehezkiel 5 nomor 12, 13 dan seterusnya. Sepertiga dari kamu akan aku bunuh. Sepertiga dari kamu akan mati kelaparan. Sepertiga dari kamu akan aku hamburkan ke seluruh penjuru mata angin, ke seluruh penjuru bangsa. Itu domba, sepertiga dari keturunan Israel dibunuh, sepertiga mati kelaparan, sepertiga lagi akan aku hamburkan seperti angin ke seluruh penjuru dunia. Nah, yang disebut domba, Bang, yang disebut domba, Anda baca di Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba adalah Bani Yakub alias Bani Israel. Berarti domba itu Bani Israel. Bani Israel sepertiga dilemparkan ke